Bapak Ibu Saudara, kita terus melanjutkan tema kita Kerajaan Elohim. Ini sudah yang kelima, dan tetap saya harus mengingatkan ulang benang merah, katakanlah itu apa yang sedang kita mau bicarakan ini. Yang pertama, bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Karena segala sesuatu diciptakan olehnya, dalam arti berasal dari Dia, keluar dari Dia. Artinya Tuhan itu memperluas dirinya di dalam dan melalui ciptaannya itu. Dan tidaklah apapun ya, semua ciptaan itu bergerak, ada, berkarya di dalam Dia, ya. Itu sebabnya Dia berotoritas yang menentukan segalanya. Kejatuhan Adam dan Hawa juga adalah bagian daripada rancangan Bapa untuk memproses manusia agar menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Burung jatuh, tidak ada yang di luar kehendak Dia, ya. Itu yang pertama yang harus kita tangkap, ya. Tuhan yang menciptakan terang, Dia juga menciptakan gelap. Tuhan yang menciptakan nasib mujur, Dia juga yang menciptakan nasib malam, ya. Yang kedua, ini poin kedua, kita lihat dari Kejadian 1 ayat 26-28 bahwa Bapa berencana untuk memerintah atau mengatur segala sesuatu melalui manusia yang harus diproses dulu dengan dua pohon itu agar menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Selem itu artinya wakilnya, serupa segambar, ya. Selem itu wakilnya Tuhan, sementara demot itu artinya keserupaan, likeness, dalam arti bisa bermultiplikasi seperti Tuhan, bisa memperluas diri manusia itu seperti Tuhan, ya. Kayak saya memperluas diri melalui bantuan istri saya, ada 3 anak. Nah, ini poin kedua, ini Tuhan memerintah, mau ya berencana untuk memerintah di dalam dan melalui manusia. Nah, kita sudah lihat yang pertama bahwa Tuhan mencari bapak-bapak. Saya sudah bahas itu. Tuhan tidak cari manajer-manajer untuk melaluinya Dia memerintah. Karena manajernya Tuhan. Yesus bilang, jangan seorang pun di antara kamu disebut pemimpin. Akulah pemimpinmu. Ya, kamu semua saudara. Ini artinya bukan tidak ada pemimpin yang namanya rasul, nabi, penginjil, pengajar, bukan begitu. Tapi artinya keputusan segala sesuatu itu aku. Manajer itu kerjanya merancang, ya, membuat organisasi, pengorganisasian, baru dia membuat sistem kontrol, baru dia membuat motivasi, ya, leadership. Ini nggak dibutuhin ini yang begini-begini, ya. Dalam arti jabatannya itu, ya. Gereja nggak butuh yang begitu. Gereja butuh para bapak. Para bapak yang saya untuk membedakan kepemimpinan bapak ini, saya beri contoh dulu sebentar, ya. Kepemimpinan Yakub. Yakub itu seorang bapak, memimpin 12 orang anak, ya. Kepemimpinannya itu begini. Waktu dia bertemu dengan Esau, dia disuruh jalan Yakub bilang, aku tidak bisa jalan cepat. Aku harus berjalan sesuai dengan gerak anak-anak dan hewan. Supaya kalau nanti aku buru-buru, ini anak-anak hewan ini bisa mati semua. Nah, saya memahami kepemimpinan Bapak itu begini. Bapak itu memimpin gak kayak manajer. Manajer itu dia tak perlu kenal orang itu. 10.000, 20.000, 30.000 bisa dipimpinnya. Karena dia membuat sistem sedemikian sehingga dia sepertinya dia di balik meja lah, ya. Dia bekerja, ya, tentu dia memotivasi juga dengan khotbah-khotbahnya, dengan apanya. Tapi kalau seorang bapak, dia mengenal. Karena dia bapak itu bicara relationship. Kalau manajer ini bicara proyeknya ini, ya, fokus pada proyek. Kalau ini relationship, seorang bapak pasti kenal anaknya, ya. Pasti kenal gerakan anaknya. Ya, hewan ini saya umpamakan seperti fasilitas lah, anak-anak itu ya orang-orangnya. Bapak ini kepemimpinannya perlahan-lahan dia mengenal dengan baik anak-anaknya.
Dia mengenal bagaimana fasilitas ini semua. Harus berjalan pelan-pelan sesuai pengaturan Bapa di sorga. Nggak bisa dia, kalau manajer bisa dengan semangat dia bergerak kayak Nimrod, bergerak sini, bikin lagi kerajaan di sini, bikin kerajaan di sana, ya saya yang mau ikut, oke, yang nggak usah, kan gitu. Kalau pemimpin yang manajer yang apa ya aku mau ikut, oke, kalau nggak apa-apa. Ya masih banyak orang. Nah ini manajer. Kalau Bapak nggak begitu, karena Bapak melahirkan, memperanakan. Ya, Yakub itu memperanakan yang 12 orang itu, yang laki-laki anaknya itu ya. Jadi kepemimpinan Bapak itu kepemimpinan yang ngomong, kepemimpinan yang mengayomi, kepemimpinan yang berkorban demi anak-anaknya itu. Gerakan anak-anaknya harus diikutin, nggak bisa di. Dan Bapak itu nggak memanfaatkan anaknya seperti manajer, memakai orang-orang untuk suatu tujuan. Untuk tujuan dia, ya. Profit memang dibagi, profitnya tujuannya keuntungan tentunya ya. Profitnya dibagi, tapi yang paling banyak ya saya lah sebagai manajer, kan gitu. Mana ada office boy lebih kaya daripada manajer? Udah tahu lah itu kan. Jadi makanya manajemen itu ada yang pertama, manajemen klasik itu definisinya menggunakan orang-orang untuk suatu tujuan, tapi jadi berkembang akhirnya manajemen relationship 1960 di Amerika itu mulainya. Jadi jangan pakai menggunakan lah, kurang agak kasar itu. Jadi memotivasi lah, memberdayakan, istilahnya pakai istilah-istilah begitu. Sebenarnya intinya sama aja. Manajer itu memanfaatkan, menggunakan orang-orang untuk tujuan dia. Nimrod itu menggunakan orang-orang untuk tujuannya. Apa tujuannya? Cari nama. Udah gitu supaya jangan berserak, ngumpulnya ke dia gitu loh. Mana ada manajer yang mau supaya orang berserak-serak. Kalau Bapak enggak, Bapak berkorban. Kalau Bapak orang Batak itu di kampung, biarin dia jadi petani, nyangkul anaknya, silakan pergi. Yang penting berhasil anaknya gitu ya. Kalau manajer ya dia lah yang paling berhasil. Orang-orang di sana adanya, kalau orang yang dia karena dia nggak kenal, janda-janda kekurangan duit ya mana tahu dia. Yang penting saya yang ini di sini berhasil, sukses. Nah gitu. Beda ya. Tuhan nggak butuh manajer-manajer. Dalam Kisah Para Rasul ya, ada 70 kali istilah Roh Kudus mengatur memimpin. Kenapa? Karena yang jadi manajernya katakanlah di gereja mula-mula itu Roh Kudus. Dialah yang ngatur, dialah yang memimpin, dialah yang menentukan. Misalkan Barnabas, Saulus, bagiku satu tugas, Filipus juga, membaptis gini diangkat sama dia. Roh Kudus atur. Roh Kudus larang Paulus jangan beritakan Injil di Asia, ke Bitinia jangan, arahkan ke Eropa. Itu Roh Kudus. Nggak ada di situ manajer. Petrus, Yohanes, Paulus bukan manajer. Dia itu hamba kepada kebenaran itu. Tawanan roh kalau Paulus istilahnya. Saudara tahu ya, tawanan itu diikat aja. Petrus juga begitu. Ikat, kasih orang lain, dibawa ke tempat yang dia nggak suka. Itu Bapak. Ya. Jadi kita sudah bahas itu, dan sekarang kita masuk kepada Bapak Abraham, janjinya. Ya. Janjinya di Kejadian 22 ayat 18 ini satu agak perkembangan ya. Karena di janji pasal 12 itu janjinya begini kepada Abraham ya. Aku akan memberkati orang 12 ya, pasal 1. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau di sini dibilang akan menjadi berkat. Engkau ya Abraham itu ya. Tapi di pasal 22 nih, waktu setelah Abraham diketahui dia mendidik anak cucunya, sebagai bapak dia mendidik ya, menggembleng ya, mengajari anak cucunya. Dan setelah itu Abraham mempersembahkan Ishak ya. Dia lebih takut akan Tuhan. Maka ayat 15 ini pasal 22, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham dan berkata, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, mempersembahkan Ishak, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka ayat 17, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Ayat 18, oleh keturunanmu lah
enggak hanya fokus oleh Abraham, enggak. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah, ini Paulus dalam surat Galatia menjelaskan, Galatia 3:14, dia menjelaskan bahwa istilah keturunannya di sini itu tunggal. Ya, kalau Alkitab itu istilah kalau tunggal, kalau jamak beda sekali. Kalau ini tunggal, sehingga Paulus bilang di Galatia 3:14 itu, kalau kita lihat ya sebentar ya, kita buka dulu ya Galatia 3:14. Ini firman Tuhan, satu istilah ini sangat-sangat penting. Oleh keturunannya kata Tuhan ya, seluruh kaum, masalahnya ini seluruh kaum diberkati. Galatia 3:14 ya, begini ya yang tertulis ya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam ini enggak ya yang bukan ini, Galatia 3:16 ini yang dibilang keturunan itu. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus Yesus. Jadi secara khusus itu janji Tuhan melalui Yesus Kristus yang adalah keturunan Abraham itu. Seluruh kaum di muka bumi akan diberkati. Seluruh. Ya. Tidak ada satu kaum pun yang tidak diberkati melalui Yesus itu. Ya. Maka Yesus bilang kalau aku ditinggikan ya dia diberkati seluruh bangsa itu. Ini ayat 14 ya, pasal 3:14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham. Supaya kita tahu ini berkat Abrahamnya apa ini. Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga perhatikan ini berkat Abraham ini. Oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi berkat Abraham adalah Roh Kudus. Roh pemberi hidup. Roh itu belum datang kalau Yesus belum mati bangkit naik surga, belum. Karena dengan Yesus mati bangkit naik ke surga, dia menerima Roh Kudus. Dia di sebelah kanan Bapa, menerima janji Bapa Roh Kudus, dan Yesuslah yang mencurahkan Roh Kudus itu kepada gereja. Itulah dia berkat Abraham. Ya. Melalui Yesus. Ini bukan berarti Israel keturunan jasmani Abraham tak jadi berkat. Enggak juga, karena nanti kita lihat dispensasinya ketika dispensasi kegenapan waktu setelah kerajaan 1000 tahun, itu di situ Israel sebagai Yerusalem baru jadi berkat. Di situ ada pohon kehidupan, ya, sungai kehidupan, ya, daun-daunnya juga menyembuhkan bangsa-bangsa dan sebagainya. Jadi, tapi yang terutama yang dimaksud janji Tuhan ini bahwa melalui Yesus berkat Abraham yang adalah Roh Kudus itu turun kepada bangsa-bangsa lain. Ya, tentu bukannya dari Yerusalem turun itu hari Pentakosta atau barang ke semua. Nah, roh ini untuk apa? Berkat Abraham yang adalah roh ini untuk apa? Untuk membangun kingdom, kerajaan sorga di bumi ini. Karena Abraham itu dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dipanggil keluar dari pemerintahan manusia, gereja, kingdom, pecahan Nimrod. Abraham disuruh keluar dari situ supaya melalui Abraham, Yesus, roh, bangun lagi kingdom, kerajaan sorga di bumi. Ini dia, ya. Jadi ingat ya, Abraham dipanggil keluar daripada sistem pemerintahan manusia yang dibangun Nimrod itu. Pecahannya tentu ya. Keluar. Setelah itu keturunan yang dimaksud itu karena dibilang melalui keturunan Abraham itu adalah Yesus. Caranya Yesus juga mati bangkitnya ke surga. Berkatnya adalah roh. Roh ini untuk apa? Di Kisah Para Rasul jelas. Roh inilah yang memerintah sebenarnya, mengatur. Roh memberikan hidup. Ya, selain dia memberikan karunia apa semua, dia roh ini yang terutama life giving spirit, life joy, itulah roh itu memberikan terus. Supaya manusia serupa segambar dengan Tuhan. Karena manusia hanya bisa serupa segambar kalau dia makan dulu ya buah pohon maut. Yang kedua, baru dia makan buah pohon kehidupan. Ya. Barulah hidup melawan maut. Barulah dia menjadi manusia yang serupa segambar
dengan Tuhan. Inilah kingdom. Jadi berkat Abraham itu adalah untuk membangun kingdom, kerajaan sorga di bumi, ya, melalui roh. Ingat ya, berkat Abraham bukan itu tanah perjanjian, itu untuk Israel jasmani. Ya, kita nggak ada urusan kita dengan tanah perjanjian itu. Ya, kita urusannya ini roh. Ya, kita mendapat berkat Abraham. Kita itu anak-anak Abraham juga. Dalam arti menerima berkat, mewarisi berkat Abraham, yaitu roh pemberi hidup melalui iman. Ya, bukan perbuatan baik, bukan perpuluhan ya, bukan buat sulung ya. Jangan terlalu bego lah ya, mau ditipu-tipu. Hanya iman yang membuat kita menerima. Itu pun iman diberikan oleh Yesus Kristus. Imannya Yesus itulah. Oke. Poin kedua kita membahas bahwa Yesus itu sebagai Mesias, artinya keturunan dari maksud Abraham itu, dia adalah raja di atas segala raja. Yang lainnya kita ini raja-raja dan imam-imam juga. Mari kita melihat dikit ya, Yesaya 9 sudah kita pernah baca ini. Bahwa of the increase of his kingdom. Ini Yesaya 9 ini nubuat mengenai Raja Damai. Ya. Kalau saudara baca itu konteksnya itu Raja Damai Yesus itu ya. Dimaksud seluruh ahli itu setuju ini ayat menunjuk kepada Mesias. Dikatakan of the increase of his kingdom. Perluasan daripada kerajaan Mesias itu, there will be no end. Gak ada akhirnya. Kerajaan itu akan terus menaklukkan, terus memperluas diri. Kayak terang itu terus menaklukkan gelap. Ya. Kerajaan-kerajaan surga itu terus menaklukkan segala kerajaan yang menentang dia. Makanya dibilang di sangkakala ke-7 itu, kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Tuhan dan yang juratunya, kerajaan Yesus dan para pemenangnya ini, raja-raja. Ini akan terus melayani sampai setiap lutut berseru, lidah mengaku Yesus itulah Kurios, penguasa tunggal, raja di atas segala raja ya. Yesus juga bilang kalau nanti aku ditinggikan, aku akan tarik semua orang datang kepadaku. Sekarang ini Yesus belum mau tarik semua orang. Kalau dia mau tarik sekarang ini bisa. Jangan saudara bayangkan Yesus itu orang lemah ya, ketok-ketok pintu, ngemis minta supaya diterima. Enggak, Yesus bilang nggak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa nggak karuniakan iman. Nggak ada. Yesus itu bukan makhluk lemah, pribadi lemah, enggak. Dia menentukan. Akulah yang menentukan. Yesus bilang sama murid-muridnya, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Dia juga yang pilih Yudas untuk suatu maksud. Ya. Jadi saudara jangan beritakan Yesus yang kayak lemah gitu ya. Meminta-minta, enggak begitu. Ini raja ya, segala raja nih. Ini kitab Daniel pasal 2 nih, kita baca sebentar ini. Nubuat ya. Kerajaan Mesias ya. Daniel pasal 2 ya. Ini Nebukadnezar. Kenapa ini? Nebukadnezar ini raja Babel ini ya. Babel itu selalu simbol itu atau untuk menjelaskan pemerintahan manusia, itu Babel selalu ya. Karena di kitab Wahyu ada juga Babel, gereja yang mengadopsi sistem pemerintahan manusia itu di pasal 17, perempuan itu dibilang Babel itu ya. Oke lah, ini kita lihat dulu. Ini si Nebukadnezar mimpi, dia lihat dia ada patung. Kepalanya emas, satu kepalanya. Yang kedua dari lengannya perak ya. Perut dan pinggangnya tembaga, dan paha dan pahanya dari besi ya. Besi. Baru nanti di bagian bawahnya kaki sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat. Di sini Daniel kasih makna apa artinya itu. Emas itu adalah engkau, Nebukadnezar. Yang kedua ada satu kerajaan bangkit lagi. Ini kerajaan yang perut dan pinggangnya itu dada dan lengannya itu perak. Inilah kerajaan Media Persia. Itulah Raja Kores yang memerintahkan orang Yahudi pulang ke Yerusalem bangun bait suci. Itu Raja Kores, Raja Media dan Persia setelah Babel. Media Persia. Kemudian ke bawah Yunani, itulah Alexander the Great. Nah, ini kita tahu semua ya. 300 tahun sebelum Yesus kurang lebih itu. Ini pahanya ini dibilang perut pinggangnya dari tembaga. Kemudian yang berikut kerajaan Roma, pahanya dari besi dan kakinya
eh, dari besi juga. Ya itu masih besi ya, Roma ya kayaknya. Kemudian satu kerajaan lagi yang campuran besi tanah liat. Ini nggak tahu kerajaan apa ini. Pokoknya akan ada lagi muncul satu kerajaan lagi barulah, saya bilang ada batu. Inilah kerajaan sorga itu yang disimbolkan batu. Ya, dibilang di sini sementara tuanku melihatnya terlungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya. Jadi kerajaan yang kelima itu yang dihansam nanti oleh batu itu. Dan ini sehingga remuk, ya. Kemudian di bagian bawahnya, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Jadi kerajaan sorga akan menguasai, kerajaan dunia akan menjadi kerajaan sorga, dan yang diurapinya menguasai seluruhnya. Kenapa firman Tuhan? Kejadian 1 ayat 26-28. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita supaya memerintah segala sesuatu. Ya, ini nubuat, ya, dan digenapi, ya, melalui Yesus. Nanti sebentar ya, di zaman ini Yesus sedang mencari umat pilihannya. Umat pilihannya ini bersih dari sebuah sistem pemerintahan manusia, dari Babel, ya, dari gereja denominasi yang campuran, ya, sistem pemerintahan manusia campur dengan sistem pemerintahan Elohim. Nggak ada ini, nggak ikut ini, ya. Segera lihat di Wahyu pasal 17, perempuan pelacur itu hancur itu. Tapi yang di pasal 12 itulah yang melahirkan putra-putra Elohim. Oleh sebab itu, saya yakin umat pilihan Tuhan akan ada di yang perempuan disimbolkan Wahyu pasal 12 itu. Ya. Kesimpulannya dulu. Ya. Kesimpulannya ini, karena Tuhan mau membangun kerajaannya bersih daripada sistem pemerintahan manusia, ya, kalau umat pilihannya pastilah orang-orang yang nggak ambil bagian dalam kejatuhan gereja yang tiga ini, ajaran-ajaran Jebel, Nikolaus, Hierarki, dan Beleam. Nggak ambil bagian. Orang-orang pilihan itu sederhana aja. Orang-orang sederhana yang hidup dipimpin Roh, ya, barangkali dia hanya sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, karyawan, kerja di bengkel, atau apa, sederhana aja. Ya, tapi hidupnya dipimpin Roh, semasa-masa hanya mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Kalau saudara kerja di organisasi gereja, nggak bisa. Di dalam organisasi gereja, melayani di sana sudah ada aturan. Struktur sudah ada, job desk sudah ada, ya. Saudara nggak bisa bilang saya dipimpin Roh begini, nggak boleh. Sudah ada, engkau harus bertanggung jawab ke atas ini, tugasmu ini, apa semuanya sudah ada. Jam masuk kantor ini, engkau tidak bisa lagi mengikuti anak domba kemanapun dia pergi, tidak bisa. Jadi para pemenang ini orang-orang sederhana ini, nggak terkenal, bahkan nggak dalam dunia kekristenan, karena dunia kekristenan sudah jatuh. Ya, ini anak-anak ini orang-orang sederhana mengikuti pimpinan Roh, kemana saja dia pergi. Kadang-kadang Roh memimpin dia berdagang, Roh memimpin dia menjadi petani, Roh memimpin dia, semuanya dipimpin Roh. Ya, itulah dia para pemenang. Orang-orang sederhana. Puji Tuhan, ini cukup dulu kesimpulannya. Artinya orang pilihan Tuhan adalah orang-orang yang bebas daripada sistem pemerintahan manusia. Cukup dulu lah, nanti kita sambung lagi besok. Haleluya, amin.